Assalamualaikum, halo semua. Saya Muhammad Abdul Muhsin dari kelas Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Jadi, pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan terkait procrastinating atau yang bisa kita kenal sebagai penundaan. Pembahasan ini saya ambil dari bukunya Hayden Finch yang berjudul The Psychology of Procrastination. Topik utama yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana cara kita untuk memulai suatu hal. Faktanya, banyak dari kita melakukan penundaan hanya karena kita kesulitan untuk memulai sesuatu. Ketika kita ada keinginan untuk melakukan suatu hal atau menyelesaikan sesuatu, dan pada dasarnya hal tersebut bisa diselesaikan pada saat itu juga. Akan tetapi, seringkali dari diri kita justru mencoba mencari alasan-alasan tertentu untuk tidak melakukannya. Dalam buku ini, terdapat hasil studi psikologi terkait masalah tersebut, yang mana dengan hasil studi ini ditemukannya beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari procrastination dan bisa memulai pekerjaan apapun. Yang pertama, sadar akan pikiran yang tidak membantu. Maksud dari pikiran yang tidak membantu ini adalah pikiran-pikiran yang akan mengalihkan kita dalam memulai tugas. Contoh, ketika kita mengatakan bahwa saya terlalu lelah untuk mengerjakan ini, aku bisa melakukannya besok, atau saya tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Hal-hal tersebut merupakan pikiran-pikiran yang tidak membantu dan dapat menghambat pekerjaan kita. Yang kedua, gunakan jadwal. Dengan daftar acara atau kegiatan yang telah kita rencanakan untuk dilakukan pada waktu tertentu, ini akan membuat kita memiliki tujuan pada suatu waktu akan melakukan suatu hal, dan tentu ini akan menjauhkan kita dari penundaan. Yang ketiga, rubah tugas Anda. Ketika kita dihadapkan dengan tugas-tugas besar atau berat, seringkali kita sangat sulit untuk memulai mengerjakannya. Secara sederhana, strategi ini dilakukan dengan cara membagi tugas menjadi beberapa pecahan, dan dari setiap pecahan tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda. Yang keempat, gunakan momentum. Momentum adalah salah satu strategi yang paling kuat untuk memulai pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan kita mencoba melakukan hal-hal kecil, yang mana dengan selesai pekerjaan kecil tersebut, kita akan memiliki motivasi untuk dapat melakukan pekerjaan yang lainnya. Yang kelima, lakukan yang termudah atau tersulit. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, sama seperti strategi menggunakan momentum, yang mana kita melakukan hal mudah terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan kepada hal yang sulit. Cara yang kedua adalah mengerjakan hal tersulit terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan, setelah menyelesaikan hal sulit, membuat kita berpikir bahwa tugas-tugas selanjutnya akan menjadi mudah untuk dilakukan. Yang keenam, tetapkan batas waktu. Strategi ini dilakukan dengan memprioritaskan suatu kegiatan dalam rentang waktu tertentu secara spesifik. Misal, kita sudah set waktu untuk belajar statistika selama 15 menit, maka kita harus berkomitmen selama waktu tersebut hanya untuk belajar statistika. Yang ketujuh, tinjauan penyesalan diri. Berapa kali kita menyesal setelah tidak menyelesaikan suatu hal lebih awal? Contohnya kayak belajar buat menghadapi ujian, atau mulai mengerjakan tugas lebih awal. Dari hal tersebut, ketika kita memulai sesuatu yang telah ditunda, hal tersebut mendatangkan penyesalan seperti yang disebutkan sebelumnya. Dari strategi yang disebutkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk dapat mulai mengerjakan sesuatu dan terhindar dari penundaan, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan sadar akan diri sendiri untuk dapat membentuk pola pikir yang bijaksana dalam mengambil keputusan ketika melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Bisa komen juga di bawah kalau kalian ada info-info menarik terkait masalah procrastination ini. Bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.